Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, kita akan melihat suatu partai yang sangat menarik. Karena di partai ini, kita akan melihat suatu kejadian yang sangat langka, di mana seorang Grandmaster Super melakukan blunder yang sangat fatal, yang mungkin kita kira seorang Grandmaster, terutama Grandmaster dengan rating di atas 2700, tidak akan pernah melakukan blunder seperti ini. Jadi partai yang akan kita bahas di sini adalah partai dari Meltwater Champions Chess Tour Final antara Levon Aronian melawan Jan-Christophe Duda. Turnamen ini merupakan turnamen yang diadakan dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober. Yang berarti permainan yang disajikan di sini merupakan permainan terbaru pada tahun 2021. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke permainannya. Jadi di sini Levon Aronian memegang buah putih dan Jan-Christophe Duda memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E6, pion ke D4, pion ke D5, dan kita di sini mendapatkan pembukaan pertahanan Prancis. Dan Levon Aronian melanjutkan dengan kuda ke C3 untuk menjaga pion yang ada di C4. Dilanjutkan dengan gajah ke B4, pion ke E5, pion ke C5 untuk membongkar petak pusat milik putih, dan pion ke A3 dengan maksud mengancam gajah yang ada di B4. Dalam posisi ini, kita memiliki beberapa alternatif, yaitu dengan memakan kuda atau memundurkan gajah ke petak A5. Dan di sini Jan-Christophe Duda memilih langkah gajah makan C3, dan setelah pion B makan C3, maksud dari pertukaran gajah dengan kuda oleh hitam pada langkah sebelumnya untuk menciptakan pion tumpuk di jalur C untuk putih, yang tentunya akan menjadi sebuah kelemahan bagi putih nantinya. Dilanjutkan oleh hitam dengan kuda ke E7 di sini untuk mempersiapkan rokade pendek. Pada posisi ini, putih memiliki beberapa alternatif yang bisa dimainkan, yaitu kuda ke F3, pion ke A4 untuk memberikan petak bagi gajah berwarna gelap, dan juga langkah pion ke H4. Tapi pada posisi ini, Levon Aronian memilih langkah yang paling banyak sejauh ini dimainkan untuk putih, yaitu langkah menteri ke G4 untuk menyerang pion yang ada di G7. Di sini hitam tidak melakukan rokade pendek, walaupun sebenarnya langkah rokade pendek masih merupakan suatu alternatif bagi hitam yang dapat dimainkan, tapi Jan-Christophe Duda di sini memilih untuk mengorbankan pion yang ada di G7 dengan langkah menteri ke C7, yang artinya hitam mengajak putih untuk bermain pertahanan Prancis variasi pion beracun. Dan pion beracunnya ada di pion di G7 ini, yang diterima oleh Levon Aronian dengan menteri makan G7. Dilanjutkan dengan benteng ke G8 untuk menyelamatkan benteng, dan putih memakan lagi pion yang ada di H7. Kemudian hitam menjalankan pion C makan D4. Hitam mengancam langkah menteri makan E5 dan juga menteri ke C3 untuk melakukan skak dan mendapatkan benteng. Oleh karena itu, langkah terbaik bagi putih di sini adalah memainkan kuda ke E7 untuk menjaga petak C3. Jika hitam menjalankan menteri makan E5 di sini, maka putih memiliki lanjutan pion C makan D4 yang akan diikuti oleh gajah ke F4 dan memberikan putih kesempatan untuk melakukan perkembangan dengan cepat. Di permainan, hitam menjalankan kuda B ke C6, dilanjutkan dengan pion ke F4 dari putih untuk menjaga petak E5, pion D makan C3, lalu putih menteri ke D3. Putih mengembalikan menterinya untuk membantu pertahanan, sehingga pion yang ada di C3 bisa dimakan oleh putih nantinya.
Dan hitam melakukan langkah yang sangat baik, yaitu dengan pion ke D4 dengan maksud untuk mengosongkan petak D5 bagi kudanya. Dan Aronian di sini menerima pengorbanan pion hitam dengan kuda makan D4. Dan memang langkah ini merupakan langkah yang paling banyak dimainkan dan juga langkah terbaik pada posisi ini. Dilanjutkan dengan kuda makan D4, lalu menteri makan D4 dan gajah ke D7. Dan hitam melakukan perkembangan biasa untuk membebaskan bentengnya ke jalur D. Lalu putih menjalankan menteri ke D6 untuk mengajak pertukaran menteri. Jika hitam menerima pertukaran menteri ini, maka putih akan sedikit lebih unggul dengan keunggulan pion H-nya ditambah dengan keunggulan sepasang gajah yang akan sangat kuat jika masuk ke babak akhir melalui pertukaran menteri. Oleh karena itu, Jan-Christoph Duda menjalankan menteri ke A5, menghindari pertukaran menteri, dan Levon Aronian menjalankan menteri ke B4, mengajak pertukaran lagi. Dilanjutkan dengan menteri ke D5, Duda masih berusaha menghindari pertukaran menteri di sini. Di posisi ini, putih tidak bisa mengajak hitam melakukan pertukaran menteri lagi, karena satu-satunya petak bagi putih untuk mengajak pertukaran menteri adalah petak C4. Tapi jika putih menjalankan menteri ke C4 di sini, maka setelah menteri makan menteri dan gajah makan menteri, maka pion putih yang ada di G2 akan menjadi tidak terjaga. Oleh karena itu, di permainan putih tidak menjalankan menteri ke C4. Sebenarnya di sini putih memiliki banyak alternatif, diantaranya benteng ke G1, lalu menteri makan C3. Tapi Levon Aronian di sini memilih langkah pion ke A4, mungkin dengan maksud membebaskan petak A3 bagi gajahnya, dan memang sangat wajar bagi putih untuk melakukan hal tersebut karena putih memiliki keunggulan gajah di petak gelap, sehingga putih ingin memanfaatkan kelemahan hitam yang ada di petak-petak gelap, yaitu petak ini, C5, D6, dan E7, di mana di sini hitam melanjutkan dengan kuda ke F5. Dan pada posisi ini, memang sudah sangat sulit bagi putih untuk menemukan langkah yang baik. Putih mungkin bisa memainkan menteri makan C3 di posisi ini, tetapi posisi putih di sini akan sangat tertekan. Dan pada posisi ini, Levon Aronian menjalankan langkah gajah ke A3 setelah berpikir selama 5 menit 53 detik. Dan di sini saya akan memberikan waktu untuk teman-teman menemukan satu langkah kemenangan untuk Duda Jan-Christoph. Selamat bagi teman-teman yang bisa menemukan langkahnya. Saya pikir teman-teman tidak akan kesulitan menemukan langkah ini, karena langkah ini merupakan langkah yang sangat mudah, yaitu satu langkah mat dengan menteri ke D2, dan permainan berakhir di sini. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pembahasan di video kali ini. Semoga video ini dapat menghibur kita semua dan menjadi suatu pelajaran bahwa bahkan seorang Grandmaster Super pun masih bisa melakukan langkah kesalahan seperti ini. Jika teman-teman memiliki kritik ataupun saran tentang partai apa yang sebaiknya saya analisa, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.